Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, maba'ad. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, generasi majelis joget sepertinya tidak ada habisnya kaum muslimin. Setelah kemarin viral majelis Gus Ikdam yang memberikan kesempatan kepada biduan untuk bernyanyi dan berjoget di majelisnya di tengah bapak-bapak yang kemudian mendapatkan reaksi, mendapatkan kritikan, dan ternyata mereka pun tidak terima dengan kritikan tersebut. Justru yang mengkritik malah diancam. Astagfirullah. Kita coba simak videonya. Kula niki wingi pas marah-marah. Beberapa hari yang lalu niki, kula niku didoi cacah niki lho, kula niku ora ngerti. Wong kula niku TikTok gak duwe. Kula niki didoi cacah ngeten niki. Didoi cacah. Niki lho Gus, niki kok enek majelis gak ngerti bumi majelis apa aku juga gak paham. Didoi cacah. Niki lho niki kok ngelokne majelis jenengan ngeten. Lah. Golek ana bocahe sing upload ngene iki. Ora kok aku nesu krana kuwi ngeneki aku ngelokne aku tidak. Tapi aku mesakne mamane bocah ra gelem ngaji, mamane bocah ra gelem ibadah, mamane bocah ra gelem majelisan, akhire gelem melok Sabilu Toba. Mbok kuwi demene karo aku, mbok demene karo Danu, mbok demene karo Badol, mbok demene karo Mbok Reza, mbok demene mek krana rame-ramene wong. Bener no mboten? Mbok demene krana golek story. Leres no mboten? Mbok demene kuwi mang krana ya wis pokoke rep demen roh rame-rame. Ini baik. Bene aja barno sok-sok mau acak ngalim dalil ora tau pas omong kok ini ngaji guyon ta manfaat apa bareng ngene terus malah pidato tak delok bocah bayi gak patek pokro ngajine sak rupa-rupane ra pokro. Lah akhirnya tak lho nggih aku langsung muni ngene karo cacah sing rada preman golek ana dikeplaki itu merusak jiwa-jiwanya orang yang sudah baik. Wong imamane enek sing radoyan selawatan krana mirengne selawatane Habib Ja'far malih sregep selawatan. Lah setelah itu engko enek wong sok soleh ngruwit iki Habib Ja'far. Wah ini bahaya. Yang kalau Habib Ja'farnya sudah hebat kebal dikritiki ora kenek mesakne jamaah iki lho. Akhire wong iki mang ratek cetok. Akhirnya malah mikir, oh iya sanuke ngono. Kritik itu yang benar-benar sesat, sing bahaya, ngono lho. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang seperti ini namanya tidak terima dikritik, tidak terima dikoreksi. Seharusnya kalau sudah ada yang mengkritik, sudah ada yang mengkoreksi, ya introspeksi diri, diperiksa di mana salahnya, di mana yang harus diperbaiki, kan seperti itu. Tapi kalau sudah menyuruh jamaah yang nakal untuk mencari orang yang mengkritik, orang yang mengkoreksi, kemudian disuruh memukul, itu namanya sudah masuk ke dalam yang namanya provokasi. Ini berbahaya. Kalau kemudian terjadi betul, apalagi sampai terjadi hal-hal yang jauh, misal yang menyerang itu lepas kontrol, kemudian sampai berbuat yang bisa menghilangkan nyawa, ini kan mudorotnya lebih besar namanya. Mudorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Makanya kami pernah membuat postingan sebelumnya dengan menyebutkan kalaupun majelis yang seperti ini ada manfaatnya, dikatakan ada manfaatnya, maka mudorotnya itu lebih besar. Mudorotnya lebih besar. Jadi kalaupun mau membuka majelis yang tujuannya adalah untuk membina orang-orang yang gak karuan, orang-orang yang urakan, orang-orang yang ahli maksiat, itu silahkan, tidak ada masalah. Tapi ketika bermajelis harus dikondisikan. Jangan sampai mereka itu berbuat maksiat di majelis tersebut. Terlepas kemudian setelah di luar majelis, mereka masih mau urakan, mereka masih nggak karuan, mereka masih berbuat maksiat, itu urusan mereka. Itu urusan mereka. Kalau memang mau memakai metode Nabi pada kisah Hindun, maka harusnya seperti itu. Kalau mereka di luar majelis masih mau bermaksiat, itu urusan mereka. Kita jangan memfasilitasi. Terlebih ketika di majelis ilmu. Kan seperti itu. Ya. Dan kita tinggalkan dulu video dari Gus Ikdam ini. Kita simak lagi ada sebuah video di mana sebuah majelis yang isinya juga berjoget-joget
Bahkan sampai panggung majelisnya tersebut ambrol, ya. Kita simak videonya. Nah, ini ya. Moga-moga pecah hai. Saya fikir juga. Nah, Parah kaum muslimin. Yang seperti ini akankah disebut sebagai ibadah kaum muslimin? Ibadah ajaran siapa yang model seperti ini? Apakah tidak cukup ajaran ibadah yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang sudah dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum majma'in, yang sudah diamalkan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah? Kemudian kalau yang seperti ini dikatakan ajaran para ulama, maka ulama mana yang mengajarkan seperti ini? Siapa ulamanya? Imam Syafi'i kah? Imam Bukhari kah? Imam Muslim kah? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kah? Mbah Hashim Asy'ari kah? Tentu bukan kaum muslimin. Ini adalah ajaran orang-orang yang mengajak kaum muslimin untuk ke arah kesesatan. Beribadah tanpa ilmu, tanpa tuntunan. Dan ketahuilah kaum muslimin, bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengatakan di dalam sebuah hadis yang sahih, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang berbuat sebuah amalan, yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada atas kami perintahnya, maka amalan tersebut tertolak. Dan kalau majelis-majelis joget seperti ini tetap dibolehkan, maka akan semakin banyak majelis-majelis joget yang dibungkus seolah-olah itu adalah bagian dari agama Islam. Padahal itu perbuatan yang menyelisihi amalan Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat radhiyallahu anhum majma'in. Dan ketahuilah kaum muslimin, ketika kita menyelisihi Nabi dan para sahabat, maka pada saat itu kita telah menghalalkan azab Allah, kita telah menghalalkan neraka atas kita. Na'udzubillah min dalik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat An-Nisa ayat 115, "Wa may yushakkikir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masyira." Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami akan biarkan mereka leluasa terhadap kesesatan mereka dan kami masukkan mereka ke dalam neraka jahanam. Dan jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Na'udzubillah min dalik. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.